Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Nopalina, mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin, jurusan Pendidikan Biologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang burung-burung yang ada di Taman Nasional Matalawa di Sumba. Taman Nasional Matalawa Indonesia merupakan negara megabiodiversity yang dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang luas dengan tingkat kerumitan ekologi yang sangat tinggi. Khusus untuk kelas aktif fauna, Indonesia adalah negara terkaya keempat dengan memiliki 1.665 jenis burung dan termasuk 5 pertama dalam tingkat endemisitas, jauh di atas negara-negara lain. Taman Nasional Matalawa memiliki daya tarik yang sangat baik, di mana bagian wilayahnya selalu dapat hamparan padang savana yang cukup luas atau padang yang habit alami depan. Padang savana di Taman Nasional Matalawa dibedakan atas dua tipe, yaitu Savana Derivatif dan Savana Primaticum. Savana Derivatif yaitu savana yang terbentuk karena proses konversi laut. Oleh karena itu, savana tipe ini bisa didapat di daerah lindung basah. Sedangkan savana Primaticum adalah savana yang terjadi secara alami. Padang savana merupakan habitat alami bagi jenis satwa, baik dari golongan mamalia maupun apes. Habitat tersebut mampu mendukung perkembangbiakan beberapa jenis burung. Jenis satwa selain mamalia pada habitat yang didominasi oleh waktu tersebut adalah burung. Beberapa jenis burung yang sering dijumpai di ekosistem padang Taman Nasional Matalawa yaitu Minjomela sumba atau Minjomela damai, apung tanah atau Anthus nopae zelandiae, cicit padi atau Cisticcola juncidis, bubut alang-alang atau Centrophus bengalensis, dan cikak kutub atau Phylloscopus borealis, deku belang atau Sasicola caplata, kacamata wallacea atau Deuterapus wallaceae, Regeaceae atau Passermantanus, kirikiri laut atau Melos philippinus, kirikiri Australia atau Melos ornatus, dan jenis-jenis kapten. 19 famili burung yang ada di Sumba. Yang pertama, famili Acyctidae, famili Alcidinae, famili Antidae, famili Aldidae, famili Buceratidae, famili Cacatuidae atau Piscidae, famili Caprimulgidae, famili Columbidae, famili Cuculidae, famili Falconidae, famili Melipagidae, famili Meropidae, famili Phasianidae, famili Pitidae, famili Piscitaculidae, famili Lalidae, famili Scolopacidae, famili Strigidae, dan famili Zosteropopidae, Astrilidae, dan Dicaeridae. Deskripsi jenis burung. Cikalang kecil. Ada dua cikalang yang terdapat di wilayah pantai Sumba, yaitu cikalang besar dan kecil. Namun yang sering dijumpai adalah jenis yang kecil. Ukuran tubuhnya kecil, ada puncak putih pada bagian bawah yang membentuk cekung. Cikalang besar dan kecil sama-sama memiliki kantung paru yang berwarna merah dan bisa mengembung menjadi besar. Jantan hampir sepenuhnya berwarna hitam, betina kecoklatan pada kepala. Statusnya bukan penentang, tetapi hanya pengunjung rutin untuk mencari makan dan berkembang biak. Makanan utama adalah ikan terbang, namun juga memangsa cumi-cumi, telur, anakan burung laut, dan bangkai ikan. Perilakunya suka mencuri makanan burung lain atau kleptoparasitik. Bentuk padi belang. Ciri khasnya adalah warna kuning pada paruh dan perut mukanya. Bentuk hidupnya solitar atau dalam beberapa jenis saja, seperti kolam, saluran air, muara,
untuk mencari mangsa berupa ikan, serangga, dan hewan perairan lainnya. Dijumpai di pantai Lokulisi, kawasan utama Tanah Daru. Suka bertengger pada ranting atau bahan yang hendak berdaun di kaki pohon. Penglihatannya cukup tajam. Cangkak merah, perawakan yang tinggi dengan leher yang panjang dan lengkung, serta ornamen bulu tembolok yang lebih panjang ketiga. Memiliki rantang sayap yang lebar. Bisa dijumpai di sekitar kawasan taman nasional, yakni Male National. Sering dijumpai di perairan dataran. Kesehariannya lebih sering dilakukan di sekitar sungai atau sawah dan juga kolam untuk mencari makan. Cangak atau kuntul Australia memiliki iris mata dan kaki yang panjang berwarna. Pada masa berkembang biak atau bulunya berwarna merah kecoklatan atau merah tembaga di leher dan dada. Sulit untuk menjumpai burung ini karena bukan penetap di suatu tempat, hanya sebagai pengunjung yang tidak teratur waktunya. Selalu berpindah-pindah dari perairan dangkal ke perairan dangkal lainnya. Kuntul karang mencari makan lebih banyak dilakukan di sekitar karang. Sering dilakukan saat air laut sedang surut karena banyak ikan kecil dan binatang laut lainnya terjebak pada lapukan karang. Mengalami dua fase bulu yang bagus, yakni abu-abu gelap yang lebih umum, fase warna putih pada saat musim hujan. Tubuhnya lebih besar daripada kuntul beban. Kepala lebih langsing setelah lebih panjang. Berbeda dengan kuntul lainnya, tungkainya kehijauan dan tubuhnya relatif pendek dengan palu berwarna. Bukan spesies migran, dijumpai di sepanjang pantai kawasan pantai. Kuntul kerbau, seperti namanya, kuntul mencerminkan kedekatannya dengan mamalia kisar, khususnya kerbau. Keduanya sama-sama menyukai tempat perairan dangkal, seperti sawah dan rawa untuk dapat mencari makan. Makanan kuntul tidak hanya ikan dan binatang, tetapi juga lalat dan serangga kecil yang berada di sekitar atau menempel pada tubuh kerbau. Keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Kuntul mudah dijumpai di kawasan hutan Manderana pada saat musim penghujan dan saat panen padi. Warnanya dominan putih. Berbeda dengan kuntul yang lain, letak pada tubuhnya yang lebih tegap dan leher lebih pendek. Kepalanya membulat dan bahunya lebih pendek dan tebal. Waktu berbiak, warna bulunya dominan putih. Namun ada bulu berwarna sipil di kepala, leher, dan dada termasuk bahu. Belokok sawah. Sawah merupakan tempat favoritnya. Penjumpaannya terjadi pada sore hari di area persawahan. Individu yang teramati bervariasi, dari yang soliter hingga bergabung dalam kelompok kecil. Menjaga jarak dengan manusia, bulu kepala dan tubuh dominan putih dan coklat pejunan. Fase berbiak menjadi kuning tua pada dada dan kepala, hitam pada punggung, putih pada perut bawah, dan bagian tubuh lainnya berwarna coklat pejunan. Bukan jenis migran. Elang tiram, burung reptil migran yang secara teratur mengunjungi sumber. Seringkali melakukan manupur-manupur yang hebat di atas perutnya yang putih bersih seperti memakai karung. Kepalanya terdapat jambul pendek yang bisa ditegakkan. Baja Pasifik, reptil diurnal atau yang lebih sering aktif siang hari. Di Sumba seringkali terlihat di pinggiran hutan yang tidak terlalu rapat tajuknya. Suka mengamati mangsa dari tempatnya bertengger di ranting pohon. Warna dada abu-abu dan perutnya putih dengan garis-garis atau palang melintang warna coklat tua. Matanya kuning kemas. Mangsa favoritnya beberapa jenis serangga, kubang, belalang, juga
memangsa katak pohon, katak, anakan burung, dan buah-buahan kecil. Sikap madu Asia, reptil yang bisa menetap dan migrasi, sering memakan madu, berburu tawon, lebah, serangga, reptil, mamalia kecil, dan bahkan buah-buahan. Terbang berputar dan jarang terlihat bertengger. Warna bulu hitam dan kepala relatif kecil. Saat terbang, bulu bagian bawah terlihat lebih terang dan ekornya terdapat garis-garis hitam. Elang tikus, buruan utamanya yaitu tikus, namun juga memangsa kadal, ular, serang, serta anak burung lainnya. Sering terlihat bertengger di tajuk pohon, warna tubuh putih dan punggung abu-abu hitam. Terbang dengan gaya hovering, ujung sayapnya terlihat hitam dan matanya merah tajam. Elang bahagia memiliki ekor bentuk huruf V yang khas. Tubuhnya berwarna gelap, coklat kehitaman dengan muka berwarna lebih pucat. Sering terlihat terbang meluncur mencari mangsa berupa tikus, ular, kadal, serangga, dan burung-burung kecil. Jenis yang rutin bermigrasi terutama pada saat musim dingin. Elang bondok ditemukan di habitat hutan, padang, lahan budidaya sampai pemukiman penduduk. Anak ayam yang berkeliaran seringkali menjadi incaran. Kepala sampai perut berwarna putih, sementara lainnya coklat sampai coklat tua. Saat terbang, ujung sayapnya terlihat menjadi dan berwarna hitam. Warna bulu saat remaja atau juvenil berbeda dengan dewasa, sehingga seringkali menyebabkan kesalahan saat teridentifikasi. Elang perut putih sering terlihat sangat tegap bertengger pada pohon di pinggir perairan. Sarangnya terbuat dari ranting yang berlapis dedaunan dan diletakkan pada pohon tinggi untuk digunakan setiap tahun. Memiliki kepakan sayap yang pelan tetapi kuat dan mampu menangkap ikan pada permukaan laut dengan manuver yang menakjubkan. Warna perutnya putih dan ekornya menyerupai babi. Pada fase remaja, warna bulunya coklat pucat menjadi putih pada saat dewasa. Elang ular jari pendek, kaki dan bahunya sangat kuat, cakar yang tajam dan tatapan mata yang tajam. Bangsa utamanya adalah ular. Saat terbang, tubuhnya terlihat kokoh dengan kepala yang cukup besar. Warna bulu bagian bawah coklat terang dengan palang hitam. Ekor bergaris sama hingga 4 garis. Bagian dada sampai perut terdapat garis-garis melintang yang sama. Mampu terbang hovering seperti elang tikus. Selain ular, ia makan reptil lainnya. Elang laut tutul lebih besar dari elang pondok, tapi lebih kecil dari elang laut perut putih. Jantan lebih kecil dari betina. Tubuh tampak tegap dan kakinya panjang dan ramping pada saat bertengger. Tubuh bagian bawah berwarna abu-abu kebiruan dan merah karat dengan total-total putih. Mendiami habitat savana, padang rumput dengan sedikit pohon dan lahan pertanian. Bersarang pada pohon yang masih hidup. Terbang pendek ketika berburu burung seperti timak, tikus, dan reptil. Elang alap coklat berukuran sedang, lebih kecil dari elang bondok dan lebih besar dari alap-alap sapi. Sering terlihat terbang di antara tajuk-tajuk pohon, terkadang hinggap di pohon gugur daunnya. Kepala berwarna abu-abu dengan tengkuk atau leher belakang berwarna merah karat. Sayap atas berwarna abu-abu dan perutnya putih dengan palang coklat kemerahan. Alap-alap sapi, tikus dan beberapa serangga menjadi mangsanya pada saat terjadi kebakaran di padang. Pernah terlihat menyerang elang laut perut putih. Punggung berwarna coklat dengan garis-garis hitam. Sayapnya berwarna putih dan perut putih
cukup petualang, sering hinggap tikus di pohon dan lenting kering. Alap-alap kawah, ciri khasnya warna bulu yang hitam hingga ke muka dengan pangkal baju berwarna kuning. Betina lebih besar dari jantan. Pasir remaja, bulunya kecoklatan dengan coretan pada bulu. Habitatnya daerah terbuka, perairan hutan, dan padang alang-alang untuk seni. Terutama terdapat individu yang terjun. Hidup berpasangan, mampu terbang cepat, akrobatik, dan melakukan gaya robot. Makannya terdiri dari tikus benang, serangga, dan berbagai jenis hewan. Belibis kembang paling susah untuk dijumpai, mudah dibedakan dengan itik benjut dan itik alis karena leher belibis relatif lebih panjang dari keduanya. Bulu-bulu putih cukup ganas di sayapnya, walaupun sudah tertutup. Makanannya berupa rambutan, tumbuhan air, serangga, dan hewan-hewan kecil lainnya. Itik benjut susah gampang untuk dijumpai. Jantan mudah dikenali dengan cara melihat tonjolan kepalanya. Mencari makan berupa serangga kecil atau invertebrata lainnya yang ia cari di perairan air tawar, dekat terhadap kedatangan manusia. Itik alis, saat berdiri atau berlindung. Itik alis dikenali dari badannya yang coklat kehitaman dan alisnya yang putih. Bagian sayap terdapat warna hijau tua, sayap bagian bawah berwarna putih, dan ujungnya hitam, jelas terlihat saat terbang. Gosong kaki merah, sering terlihat mencari makan dan berjalan cepat di lantai hutan. Memiliki dua variasi suara yang kerap terdengar di pagi dan sore hari. Jika merasa tertidur, ia akan terbang pendek menuju dahan pohon yang lain. Puyuh coklat, makanan favoritnya biji-bijian dan serangga-serangga kecil. Sayapnya yang relatif kecil mampu menjadi senjata untuk melarikan diri walaupun hanya terbang jarak pendek. Ayam hutan hijau sulit dijumpai dalam waktu yang lama. Larinya sangat cepat dan terbang menghindar ketika berbarisan dengan manusia. Cirinya, jenggernya cenderung yang mulus, tidak bergerigi, dan berwarna ungu. Gemak totor, alang-alang sebagai tempat hidupnya. Hidup dalam kelompok kecil, namun pergerakannya sulit dideteksi karena ukuran dan warna tubuhnya yang bisa menyelinap tanpa membuat riuh hamparan alang-alang. Tidak terjadi perubahan warna bulu yang signifikan selama pertumbuhan menuju dewasa. Hanya saja, iris mata pada remaja berwarna gelap, sedangkan ketika dewasa berwarna putih. Betina lebih sering bersuara daripada jantan, terutama pada musim berbiak. Terbangnya terbatas, hanya jarak pendek, dan kesulitan untuk terbang kedua kalinya secara berturut-turut. Tikusan ceruling dijumpai saat asik tidur bertengger pada ranting pohon kecil di pinggir sungai kecil, termasuk omnivora. Pencarian makanan dilakukan pagi hari dengan mengendap-endap di sepanjang aliran sungai, sedangkan pada malam hari ada masa tidurnya. Dikenal sebagai pengembara atau pagran. Kaleopadi tinggal di wilayah perairan dan lahan yang basah. Ketika merasa terganggu akan berlari, jarak terbangnya pendek. Memiliki warna coklat tua pada sayap dan punggung sampai ekor. Sementara kepala, leher sampai perut berwarna putih. Paruhnya berwarna hijau pucat, sedikit kemerahan di pangkal paruhnya. Carek pasir besar, gerakannya gesit. Tungkai kakinya lebih panjang dibandingkan dalam proporsionalitas tubuhnya dibandingkan terumit lain. Gajahan kecil, ukuran tubuhnya relatif kecil atau pendek dibandingkan jenis lainnya. Aktivitasnya
Aktivitas hariannya berjalan menelusuri pesisir pantai untuk mencari mangsa berupa hewan-hewan kecil. Trinil pantai. Habitatnya luas tidak hanya di sekitar pantai, melainkan ke area pesawahan. Makanan favoritnya Crustaceae, serangga dan invertebrata kecil yang tersedia di pantai dan pesawahan. Postur tubuhnya lebih kecil dari gajahan, dan paruhnya lebih pendek serta tidak melengkung dibandingkan gajahan. Kakinya lebih pendek dari cebek. Dara laut jambu bisa berubah warna dari hitam pada musim panas menjadi berbintik putih pada saat peralihan musim ke musim dingin, dan terakhir berbintik abu-abu pada musim dingin. Warna paruhnya yang kuning menjadi pembeda dengan dara laut lainnya. Mangsanya cukup bervariasi: ikan, cumi-cumi, serangga, kepiting, dan anakan penyu. Punai Sumba, salah satu jenis endemik Sumba. Punggung jantan berwarna merah manis, betina berwarna hijau daun. Sering terlihat berkelompok saat mencari makan dan bertengger di pohon. Tidur pada siang menjelang petang. Pemakan biji-bijian. Walik Rawamanu, salah satu jenis endemik Sumba yang cantik. Warna merah di tengkuk atau atas leher tampak menonjol di antara kepalanya yang putih krem. Leher dan dadanya merah jambu pucat dan punggung serta perut gelap. Suka menempati daun pohon yang tinggi. Makanan utamanya buah dan biji-bijian. Lebih sering terlihat sendiri atau soliter dan pernah terdengar beberapa subvariasi. Walik kembang, kepalanya warnanya putih dan tekuk hitam menandai jantan. Betina seluruh tubuhnya hijau. Ekornya warna merah lembayung dan perut bawah kekuningan. Makanan utamanya buah dan biji-bijian seperti biji beringin. Membuat sarang dan ranting-ranting yang ditata jarang-jarang sehingga terlihat rapuh. Bergam hijau. Saat bertengger, ia mengeluarkan suara derukan yang bergema cukup keras dan dalam. Seringkali terbang menukik saat hendak bertengger. Terbang berkelompok 2-6 ekor. Suka memakan buah beringin dan buah kayu kakak. Merpati hutan mentali. Pada fase tertentu, bulu tenggorokannya berwarna putih. Perilakunya sering bertengger pada dahan pohon di pinggir jalan akses menuju Mondulambi. Peka terhadap pergerakan, hidup sendirian atau dalam kelompok kecil, dan tidak menetap. Makannya berupa buah-buahan kecil dan biji-bijian. Incal buau. Iris lingkaran dalam mata berwarna kebiruan. Jantan betina pun hanya bisa terlihat dari warna bulu leher dan dada. Jika menjilat maka itu jantan. Suaranya kerap kali terdengar, namun wujudnya sangat jarang terlihat. Ucal kaurat, berukuran sedang atau 30 cm dengan warna padat coklat kemerahan dan ekornya panjang. Punggung dan sayap lebih gelap dibandingkan warna perut dan dada. Pemakan biji dan buah. Tekukur biasa sering dijumpai sedang mencari makan di tanah dan jalan-jalan yang dilalui kendaraan bermotor. Badannya berwarna coklat kemerah-jambuan dan ekor panjang berwarna putih di tepinya. Terdapat total warna putih dan hitam di belakang leher. Punggung dan penutup sayap berwarna coklat dengan total gelap. Perkutut loreng. Loreng terdapat pada leher sampai dada. Punggung dan sayap berwarna coklat atau kadu tua. Kulit tanpa bulu di sekitar mata berwarna kuning. Mencari makan berupa biji-bijian di permukaan tanah. Lebih kecil dari tekukur biasa. Sarang dan warna menyatu dengan warna ranting pohon yang mati sehingga hampir tidak dikenali. Delimukan jambut.
Melesat cepat seolah tubuh burung mengejar sesuatu. Gerakannya gesit melewati tajuk hutan yang rapat. Meski terbangnya cepat, sayap yang hijau mengkilap dan dada sampai ekor coklat membuatnya mudah dikenali. Betina tidak memiliki mahkota abu-abu. Burung pemakan biji sering ditemui di permukaan tanah. Junai emas, burung terestrial dan bersarang di atas pohon dengan bentuk sarang yang kurang beraturan, hanya tersusun dari ranting-ranting saja. Makanannya selain buah dan biji-bijian, juga hewan atau serangga kecil. Perkicau orange, nyanyiannya di pagi hari menyebarkan suasana hutan keras dan nyaring saling bersautan satu sama lain dan selalu berpasangan. Mudah dikenali saat terbang dari warna kuning orange di dada dan sayap bawah. Kontras dengan badannya yang hijau dan suasana hutan yang redup. Selain pemakan biji-bijian, juga sering terlihat mengisap bunga. Selain pemakan biji-bijian, juga sering terlihat mengisap bunga, pohon mara, dan karunia. Jenis paru bangkok dan menempati lubang sebagai sarang. Kakatua jambu kuning, jenis endemik Sumba. Jambu zingganya menjadi pembeda utama dari jenis kakatua lainnya. Jantan memiliki iris mata hitam dan betina berwarna merah. Saat terbang, tubuhnya putih sangat kontras dengan suasana hutan yang cenderung gelap. Suaranya keras seperti berteriak. Makanannya buah-buahan. Nuri bayan, keluarga paru bengkok. Jantan tubuhnya dominan hijau dan betina merah, termasuk dimorfisme seksual, artinya memiliki perbedaan sistematik luar antara individu yang berbeda jenis kelamin dalam spesies yang sama, menggunakan lubang pohon sebagai sarang. Nuri pipi merah, berukuran 21-30 cm, lebih kecil daripada jenis paru bengkok lainnya. Tapi suaranya melengking sehingga keberadaannya dapat diketahui. Suka hinggap di pucuk pohon ataupun ranting kering. Tubuhnya hijau, hanya bagian kepalanya saja yang berwarna merah dan sedikit biru di leher. Penjantan memiliki warna merah yang lebih jelas dan terang dibandingkan betina yang lebih pudar, membuat sarang di pohon yang sudah mati dan lapuk. Betel kelapa paruh besar, paruhnya merah dan besar. Tubuhnya hijau dengan bahu hitam bertanda kuning. Suara yang keras dan kasar, bisa juga bersuara sambil terbang. Menjelang petang, mereka berkumpul di satu pohon tertentu dan bisa mencapai belasan ekor. Siang hari sering terlihat sendiri, baik saat makan atau mencari sarang. Wiwik uncwing, suka bermain di semak dan tajuk pohon yang tidak terlalu tinggi. Kicauan yang khas, panjang dan berulang-ulang menandakan kehadirannya. Tubuh bagian bawah berwarna coklat merah karat, sementara punggung, sayap, dan ekor coklat keabu-abuan. Kepalanya abu-abu dengan iris coklat dan lingkar mata kuning. Kedasi emas, sering bertengger membelakangi mentari dan mencari makan di pohon kaliandra yang sedang berbunga. Makanannya ulat daun, kumbang, semut, dan alat buah. Kebiasaan sehari-hari suka bersembunyi di pohon rindang di kawasan terbuka dan paling aneh menaruh telur pada sarang burung lain untuk diambil oleh indukan burung lainnya. Pur Australia, jenis seksual dimorfisme, artinya antara jantan dan betina memiliki pewarnaan bulu yang berbeda dan sangat mencolok. Bulu jantan dominasi warna keabu-abuan pucat dan betina didominasi warna coklat disertai bintik-bintik putih pada tubuh bagian atas dan garis-garis hitam pada ekornya. Jantan sangat sulit dibedakan dengan penjantan Tuasia. Betina jenis ini memiliki tudung atau bagian atas kepala hingga leher berwarna hitam. Adapun tudung kerabatnya tidak berwarna hitam. Kesehariannya aktif pada berbagai tipe habitat, dari hutan pesisir pantai, hutan sekunder, bahkan pekarangan dataran rendah. Caracal Australia,
berwarna hitam, dominan putih agak keabu-abuan dari bulu kepala, leher, perut bagian bawah hingga ekor. Bulu sayap abu-abu dengan bercak hitam. Ciri khasnya, iris lingkaran mata dan garis mata menuju hidung merah. Makanannya buah ara atau beringin, serangga dan terkadang bangkai. Terkenal parasit pada sarang gagak. Bubut alang-alang. Tempat bermainnya di padang savana yang banyak alang-alang. Tubuhnya besar 37-38 cm, namun terbangnya tidak bisa jauh dan tinggi. Kepala sampai ekornya berwarna hitam, sayap berwarna coklat, fase remaja, bulu kepala, leher dan perut berwarna kecoklatan berbintik putih. Serak Jawa, jenis burung hantu atau owl dan burung pemangsa dengan ciri-ciri kaki yang kuat, cakar yang tajam, paruh kuat, mata dan pendengaran tajam. Aktif di siang hari atau diurnas disebut raptor. Berbulu putih dari muka hingga perut. Punggung dan sayapnya abu-abu. Dia mencari mangsa mengandalkan cara terbangnya tanpa suara dan pendengaran dengan tajam. Bola matanya menghadap ke depan, memberikan penglihatan yang bersifat binokular dan stereoskop optik. Lehernya bisa diputar 270 derajat dalam 4 arah, gigi kanan, atas, dan bawah. Mampu melihat dalam gelap. Serak Padang, jenis burung nokturnal yang terdapat di Pulau Sumba. Paling besar ukuran tubuhnya. Betina ukurannya lebih besar dan lebih berat daripada jantan. Malam hari dia menangkap mangsanya berupa tikus dan binatang pengerat lainnya. Cukup sulit membedakan dengan serak Jawa karena memiliki penampakan relatif sama. Bedanya, sebagian bulu pada kepala dan punggung lebih gelap. Habitatnya di lubang pohon dan tidak terancam oleh keberadaan manusia. Punguk Sumba, spesies baru yang ditemukan pada tahun 2002 oleh Jerry Olsen dan kawan-kawan. Berukuran kecil sekitar 23 cm, kepala coklat keabu-abuan, mukanya abu-abu dengan alis mata keputih-putihan, tenggorokan dan dada atas merah karat bercoret gelap, dada bawah putih bercoret gelap, punggung dan sayap atas bergaris merah karat dan coklat gelap, kaki kuning dan berbulu. Habitatnya adalah hutan primer dan sekunder. Cara menjumpainya bisa dengan mengenali dan mengikuti suaranya di malam hari. Punguk Wengi lebih besar dari punguk Sumba, suaranya lebih cepat dari punguk Sumba. Memiliki mahkota berbintik dengan bagian bawah putih berpalang coklat. Sayap dan punggung berwarna lebih gelap dan iris berwarna coklat. Menghuni hutan primer dan sekunder dari dataran rendah hingga ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Beraktivitas secara soliter. Cabak maling tidak mudah dijumpai secara langsung, bukan tipe diurnal yang aktif. Suaranya sayup-sayup terdengar pada petang hingga dini hari. Iris matanya berwarna coklat dan kaki coklat keabuan. Ciri khas yang membedakan dengan cabak kota adalah bercak putih mencolok pada 2 pasang bulu ekor terluar. Betina memiliki bercak kuning tua dan garis putih di tenggorokan. Siang hari hanya beristirahat pada lekukan tanah yang teduh di bawah pepohonan. Sarangnya berupa lekukan dangkal pada tanah atau rumput pendek, berburu belalang, kumbang, dan serangga lainnya. Walet sapi terlihat lalu lalang di wilayah terbuka pinggiran hutan, lahan basah atau sungai dan danau dan pemukiman. Terbangnya cepat dan tidak beraturan, bisa membelok kapan saja. Biasanya terbang bergerombol. Memiliki punggung biru tua mengkilap dan perut bawah keputih-putihan. Membuat sarang di dalam gua atau pinggir tebing. Sarang terbentuk mangkuk dan terbuat dari lumut. Raja udang Eurasia ditemukan di wilayah perairan seperti sungai dan danau. Selain udang, ikan-ikan kecil juga menjadi santapannya. Berparuh panjang. Biasa mengincar mangsa dari ranting yang menjorok ke air. Memiliki punggung warna biru terang, sementara sayapnya biru gelap. Badan bagian bawah merah karat dengan leher putih. Terdapat bintik putih pada sisi leher serta strip jingga yang melewati mata dan meliputi penutup telinga.
Udang api. Warna bulunya indah. Makanannya berupa ikan-ikan kecil, udang, dan serangga air. Saat remaja, dadanya kuning semburat jingga. Paruh saat dewasa berwarna jingga, saat remaja berwarna coklat gelap. Cekakak kalung coklat. Burung endemik Nusa Tenggara. Warna coklat melingkari kepalanya di bawah pita coklat pada pita hitam. Makanannya cicak, kadal, dan jenis-jenis serangga. Habitatnya aliran sungai di hutan primer dan sekunder. Cekakak Australia. Dada sampai perutnya putih kusam dan terdapat semburat warna coklat muda. Sering terlihat sendiri dan berpasangan di wilayah pinggiran sungai dan pinggiran pantai selatan Taman Nasional. Makanannya serangga dan hewan-hewan migran dari Australia. Cekakak sungai. Dijumpai di wilayah pinggir hutan, sungai, danau, dan pemukiman. Sering hinggap di kabel listrik. Mirip dengan cekakak Australia yang membedakan warna perutnya lebih putih, bersih, dan tidak ada semburat coklat muda. Mahkota, sayap, punggung, dan ekor biru kehijauan. Sering terlihat dan beraktivitas sendiri, tapi terkadang terlihat bersama 2-3 individu bertengger di pohon yang sama. Kirik-kirik laut. Dapat dijumpai dua jenis baik secara soliter maupun tergabung dalam kelompok-kelompok kecil. Makanan kesukaannya lebah, akan tetapi saat mencari mangsa seringkali berbaur dengan kawanan walet untuk mencari serangga lain sebagai mangsanya. Kirik-kirik Australia sangat akrobatik. Dari posisi bertengger, ia meluncur, kemudian berputar, biasanya kembali ke tempat semula. Makanannya lebah, tawon, capung, rayap, kumbang, dan serangga. Ada garis hitam pada tenggorokan. Tubuhnya berwarna kehijauan. Ada garis hitam melalui mata dibatasi oleh garis di atas dan di bawahnya. Ujung sayapnya berwarna jingga dan tungirnya biru. Ekornya hitam dan perpanjangan ekor seperti kawat. Piong lampu biasa dinamai dollar bird karena ada bercak bulu biru muda di ujung sayapnya. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu kebiruan gelap. Paruhnya dan kakinya berwarna merah. Pemakan serangga, bersarang di lubang pohon. Pakannya berupa serangga, terutama kumbang, ulat, semut, rayap, dan serangga kecil lainnya. Julang Sumba. Julang Sumba lebih pendek dan pipih dibandingkan yang lainnya. Tanduknya berkembang seiring bertambah usia. Paruhnya berfungsi sebagai perangkat akustik untuk memperbesar suaranya yang bisa terdengar hingga ribuan meter. Kepala dan leher jantan merah karat kekuningan. Pada betina berwarna hitam. Menetaskan telur di dalam lubang pohon. Sarangnya unik karena sebetina harus masuk di dalamnya dan penjantan mengirimkan makan setiap hari. Sering terlihat berpasangan. Paok Laos. Bulunya berwarna-warni. Suaranya terdengar menggema dari lantai limbah. Lebih sering berjalan di tanah, menggoreng semak untuk mencari makan, termasuk burung yang pemalu. Pakannya berupa kumbang kecil, ulat, dan keong-keong kecil, jenis burung endemik Indonesia. Belanjangan Jawa. Tempat hidupnya yaitu padang alang-alang, berwarna coklat dengan perut dan punggung bercoret dan bertotal lebih gelap. Saat terbang, bulu ekor luar yang putih akan lebih terlihat. Sayapnya berwarna merah karat, memiliki suara yang bagus. Layang-layang batu. Perilaku terbangnya sering melayang-layang dan sarangnya terbuat dari lumpur, kemudian mengering. Terlihat seperti batu. Warna bulu bagian bawah tidak ada bercak loreng hitam dan ekornya lebih pendek serta ukuran tubuhnya lebih kecil. Layang-layang loreng. Kabel listrik sering menjadi tempat tenggernya saat mencari mangsa. Memiliki ciri khusus berupa coretan atau garis-garis warna hitam pada bulu perut dan dadanya. Apabila terbang lebih sering melayang daripada mengepakkan sayapnya, sehingga ekornya terlihat seperti gunting terbuka. Kicuit batu. Dia terbang mengikuti aliran sungai dan berhenti di antara bebatuan. Memiliki sayap dan punggung warna abu-abu. Bagian dada, perut, dan tungir berwarna kuning. Tenggorokan jantan berwarna hitam dan betina berwarna putih. Apung tanah.
Habitatnya padang alang-alang. Bulunya mirip dengan warna rumput semak yang mudah mengering. Sering dijumpai secara soliter dengan posisi tegak, termasuk omnivora karena pakannya serangga kecil dan biji-biji rumput. Rutin migrasi antara musim panas dan musim dingin. Kepundang sungu besar. Suaranya terdengar seperti lilihan yang cukup melengking. Warnanya abu-abu bersih, rapi, dan berpipih hitam. Kadang terlihat sedang memakan serangga kecil atau belalang yang ia temukan di dahan pohon. Perjumpaannya selalu soliter. Kepundang sungu sumba memiliki seksual dimorfisme, artinya jantan memiliki tampilan berbeda dengan betina, sehingga mudah dibedakan antara keduanya. Jantan berwarna lebih gelap dan garis-garis hitam pada bulu tubuh bagian bawah hampir tidak kelihatan. Bulu tubuh bagian bawah pada betina penuh dengan garis-garis hitam yang jelas. Kapasan sayap putih. Jantan kadang-kadang dagunya berwarna kekuningan dan betina mempunyai pinggiran merah karat pada bulu terbangnya. Mudah dijumpai di area terbuka. Makanannya serangga. Anis Nusa Tenggara. Jenis endemik Nusa Tenggara. Ukuran tubuhnya kecil, namun dikombinasi warna bulunya sangat harmoni. Termasuk burung yang gampang-gampang susah untuk dijumpai. Cicak koreng timur. Dijumpai pada area ekoton atau peralihan dari hutan ke area yang lebih terbuka seperti semak, sawah, dan padang alang-alang. Ukuran tubuhnya lebih besar. Cici padi. Sering dijumpai di area perbatasan kawasan hutan dengan padang alang-alang, semak belukar atau sawah, dan kebun. Ukuran dan penampakan tubuhnya kecil. Pakan utamanya adalah serangga kecil, terutama yang terdapat di sekitar habitatnya. Cikak utuh. Ciri khasnya alis mata kekuningan, iris mata coklat tua, dan paruhnya terdiri dari dua warna. Bagian atas coklat dan bagian bawah kuning. Dijumpai di bawah tegakan hutan yang cukup rapat, termasuk burung migran musiman antar benua. Decu belang. Jantan lebih aktif dari betina. Seksual dimorfisme juga terjadi pada deku, yakni si penjantan dominan hitam dan betina dominan coklat. Sikatan bubik memiliki pewarnaan cerah dan mencolok. Ciri utamanya warna lingkar matanya. Makanan kesukaannya serangga, kumbang, lebah, dan larva kunang-kunang. Tempat hidupnya tepi hutan, kebun, hingga hutan perbukitan. Sikatan coklat sumba. Paruh sikatan coklat sumba 2 mm lebih panjang dari sikatan bubik. Bulu primer pada ujung sayapnya cenderung rata. Pakan kesukaannya serangga-serangga kecil, baik yang terdapat di pohon atau lantai hutan. Sikatan sumba. Warna perut lebih putih, bulu bagian atas lebih coklat. Aktivitas harian terbang pendek pada ranting-ranting pohon di bawah tegakan. Habitatnya hutan primer dan sekunder dari dataran rendah sampai ketinggian 930 meter dari permukaan laut. Sikatan kepala abu. Suaranya cukup nyaring dan kontras dengan suasana hutan primer yang senyap. Manurara dan Praimahala menjadi spot yang cukup favorit untuk menjumpai si kepala abu ini. Sriwang Nusa Tenggara. Ekornya yang putih dan panjang membuat burung ini disebut Asia Paradise Flycatcher. Tempat bermainnya di sekitar semak atau di bawah tajuk pohon. Penjantan yang berbulu putih dan kepala hitam sedang mengalami telur dalam sarang. Betina yang bulunya berwarna coklat merah karat sedang mencari makanan. Mereka biasanya bergantian untuk mengerami sampai menetas. Kehicap kacamata. Penampakan burung ini seolah-olah sedang memakai kacamata atau topeng warna hitam. Dijumpai pagi dan siang hari ketika ia sedang berburu serangga di tepi hutan. Sarangnya unik, berbentuk mangkuk kecil yang tersusun atas kulit batang, serat tumbuhan, paku-pakuan, dan jaring laba-laba. Gelatik batu kelebu. Warna khasnya dan perilakunya yang lincah aktif naik turun
Gelatik batu kelebu. Warna khasnya dan perilakunya yang lincah, aktif naik turun pada pohon untuk menangkap serangga sebagai mangsanya. Merupakan penetap tetapi memiliki penyebaran yang luas. Cabai gesit, si mungil karena tubuhnya yang kecil tetapi gerakannya sangat kecil. Pewarnaannya tidak mencolok. Cabai sumba, jantan warnanya merah menyala pada dada, dan betina dominan warna coklat pada tubuh bagian atas dan ciri khasnya warna merah pada tungilnya. Iris matanya biru atau coklat. Aktivitas harian sangat lincah, seakan tidak pernah diam kecuali saat berjemur menyeka bulu-bulunya. Merupakan jenis endemik dari Sumba. Burung madu kelapa. Jantan terlihat lebih cantik karena memiliki bulu penutup kepala hingga leher yang berkilap-kilap ketika terkena cahaya matahari. Betina lebih sederhana, hanya dominan hijau kecoklatan pada tubuh bagian atas dan kuning kehijauan pada tubuh bagian bawah. Iris matanya merah, sangat teritorial. Pakannya nektar bunga, serangga kecil, ulat, laba-laba, dan buah-buahan. Burung madu sumba, jantan warna jingga menial pada bulu perutnya. Betina tidak memiliki warna yang mencolok dan mengkilap pada tubuhnya. Letak aksesoris kilap di bawah kepala dan leher. Suaranya halus pelan, mendesis biasa. Sangat agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Aktivitas harian hampir selalu dilakukan secara soliter. Sarangnya terbentuk memanjang ke bawah, terbuat dari anyaman rumput dan menggantung pada ranting mulai ketinggian sekitar 3 meter di atas permukaan tanah. Kacamata Wallacea memiliki lingkaran mata atau kacamata berwarna kuning. Ciri khasnya warna jingga di atas paruhnya. Aktivitas harian sering dilakukan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 individu. Pakannya berupa buah-buahan kecil dan bunga-bungaan. Habitatnya hutan mangrove dan hutan dataran rendah. Kacamata limau memiliki lingkar mata berwarna putih sehingga tampak jelas seolah memakai kacamata. Habitat tepi hutan, perdu, hutan sekunder, hutan primer, hutan mangrove, hingga pekarangan. Isap madu Australia. Individu yang dijumpai di Taman Nasional dominan coklat kehijauan. Paruhnya pendek dan tidak lengkung. Proporsi tubuhnya panjang. Suaranya sangat nyaring, bervariasi dan sering terdengar sepanjang hari. Mencari pakan secara berkelompok yang terdiri dari 3-5 individu. Mizomela sumba, jenis tersendiri yang endemik Sumba. Kombinasi warna tubuhnya tidak dimiliki jenis lain di Sumba. Betina cukup berbeda dengan warna bulu yang kecoklatan dan hanya sedikit warna merah pada dahi dan sekitar paruhnya. Aktivitas sering dilakukan secara soliter. Cikukua tanduk, tampak memakai topeng dan memiliki warna bulu yang sederhana. Suaranya paling nyaring dan enak didengar ketika berada di dalam hutan. Beraktivitas secara soliter. Tajuk pohon tampak favoritnya untuk berjemur dan menyanyi. Ia memakan bunga dan menghisap nektar bunga kopa atau kapuk hutan dan buah cimung. Pipit menggala, hidup dalam koloni yang terdiri dari puluhan ekor. Jantan berwarna merah menyala dengan bintik-bintik putih sangat mencolok. Betina kelihatannya lebih sederhana karena berwarna merah hanya paruh, iris, dan tungilnya. Jantan lebih aktif daripada betina. Habitatnya semak, tepi hutan, kebun, dan lahan pertanian. Pipit zebra, endemik Sumba. Mudah dibedakan dengan pipit atau bondol lain karena warna bulunya yang khas tidak diserupai dengan warna bulu jenis yang lain. Sering bergerombol dalam koloni-koloni sepanjang hari, terutama ketika mencari makan. Pakannya berupa biji-bijian, terutama padi dan biji-bijian yang tergeletak di tanah. Bondol Jawa, warna tubuhnya sederhana, paruh, mata, dan kaki pun berwarna serupa, yakni kehitaman. Sering berpasangan atau koloni kecil. Pakannya terdiri dari biji-bijian, baik yang masih di tangkainya atau sudah jatuh ke tanah. Habitatnya lahan pertanian, padang rumput, kebun, tepi hutan. Bondol Taruk, ciri khasnya coretan atau bercak halus berwarna coklat pada perut.
beraktivitas secara koloni. Pakannya biji-biji rumput atau semak dan serangga kecil. Habitatnya di area terbuka seperti lahan pertanian sekitar pekarangan atau pemukiman. Bondol peking. Becak pada bulu perutnya menyerupai sisik reptil atau sisik ikan. Pas remaja, bulu tubuh bagian bawah berwarna kuning tua tanpa becak yang menyerupai sisik. Aktivitasnya dilakukan dalam koloni. Habitatnya semak terbuka, sawah, dan tempat berpenduduk tinggi atau padang rumput. Makanannya biji-bijian rumput. Bondol pancawarna. Perbedaan tipis pada warna bulunya membentuk gradasi dari warna dominan coklat hingga coklat kemerah-merahan, keemasan, coklat tua pada bulu bagian belakang dan warna lebih terang pada bulu perut. Habitatnya padang rumput atau alang-alang, hutan bekas tebangan hingga pesawahan. Bondol kepala pucat. Ukuran tubuh sama kecilnya dengan yang lain. Warna muka dan kepala cenderung putih kecoklatan. Pas remaja, warna muka coklat keabu-abuan. Burung penetap dan aktivitas hariannya dilakukan dalam kelompok kecil. Pakannya biji-bijian, terutama yang masih di pohon. Habitatnya padang rumput, lahan pertanian, dan semak belukar di tepi hutan. Burung gereja Erasia. Ukuran tubuhnya besar dan terdapat titik hitam pada bulu pipinya yang putih. Pas remaja, bulu berwarna lebih pucat dengan tanda khas yang tidak begitu jelas. Aktivitas harian dilakukan berpasangan atau koloni. Pakannya terdiri dari biji-biji rumput, semak, dan tanaman pertanian. Sarangnya sering diletakkan pada atap rumah atau bangunan. Perling kecil. Bulu dominan hitam seperti gagak. Bulu jantan mengkilat kehijauan. Betina atau individu yang masih remaja atau imatur, warna bulunya kecoklatan di bagian sayap dan tubuh bagian belakang, serta terdapat becak-becak coklat pada bagian dada dan perut. Pakannya buah-buahan kecil dan serangga. Kerak kerbau. Dekat dengan koloni kerbau. Kombinasi dengan warna kuning yang mencolok pada paruh, iris, mata, dan kakinya, serta warna putih pada ujung ekornya. Makanan utamanya serangga atau kutu kerbau sehingga selalu menjadi contoh simbiosis mutualisme. Kepundang kuduk hitam. Pas remaja, bagian yang berwarna hitam masih berwarna kecoklatan dan tubuh bagian bawah putih dengan becak putih. Suara khasnya lirih dan merdu. Aktivitasnya sering dilakukan sendiri dan bersama pasangan. Pakannya terdiri dari serangga, hewan kecil, dan buah-buahan, terutama buah beringin. Sarang terbentuk dari cangkir, tersusun dari rumput dan ranting. Sri gunting wallacea. Penampakannya mirip gagak. Ciri khasnya ekornya yang bercabang seperti gunting terbuka. Aktivitas harian dilakukan soliter dan bersama pasangannya. Mangsa kesukaannya serangga-serangga kecil, suka terbang pendek dengan melayang tanpa mengepakkan sayap. Suaranya nyaring, habitatnya hutan primer, hutan sekunder, tepi hutan, dan daerah terbuka. Kekep babi. Ukuran tubuhnya sedikit lebih besar dari keluarga pipit atau bondol dan hanya terdiri dari dua warna. Saat terbang terlihat seperti burung layang-layang, namun bentuknya segitiga lebar dengan ekor persegi. Gagak kampung. Tidak memiliki warna lain selain hitam kecuali irisnya yang coklat. Suaranya khas. Aktivitasnya selalu dilakukan soliter dan bersama pasangannya, termasuk omnivora. Sekian penjelasan dari saya tentang burung-burung yang ada di Taman Nasional Matarawa. Semoga kalian bisa memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.